إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فاز المتقون عباد الله. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Ketahuilah sesungguhnya cinta kepada dunia adalah pangkal daripada segala kesalahan, segala dosa diawali dengan cinta kepada dunia. Maka kita harus mengetahui pada hakikatnya cinta itu adalah sebuah penyakit. Adalah sebuah penyakit yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Namun di samping itu pula cinta adalah suatu yang bisa menjadi penawar dan obat daripada penyakit tersebut. Bagaimana kok bisa daripada cinta menjadi obat sekaligus menjadi penyakit bagi seorang manusia? Yaitu tergantung cintanya itu untuk siapa. Ketika seorang manusia cinta kepada dunia, maka sebagaimana Nabi SAW sabdakan, itu akan menjadi ra's kulli khati'ah, menjadi pangkal daripada setiap kesalahan, pangkal daripada setiap dosa, diawali dengan cinta kepada dunia. Dan begitu pula penawar daripada penyakit tersebut adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita untuk tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta kepada dunia adalah ketika seorang manusia menjadikan dunia itu sebagai tujuan daripada hidupnya. Dia jadikan daripada dunia sebagai sesuatu harapan utama dalam kehidupannya dia. Dia jadikan dunia hanya satu-satunya daripada kesenangan dia. Ketika dapat dunia senang luar biasa, hanya itu kesenangan dia. Ketika mendapatkan harta, ketika mendapatkan jabatan, hanya itu saja dia senang. Dan begitu pula marahnya dia ketika dia tidak mendapatkan daripada dunia, tidak mendapatkan daripada harta, tidak mendapatkan daripada jabatan, barulah di situ dia marah. Namun ketika Allah dan Rasulnya dihina, Al-Qur'annya dilecehkan, gak bergerak dan tidak terketuk sedikit pun hatinya, ini menandakan dia telah cinta kepada dunia, tidak cinta kepada Allah, tidak cinta kepada Rasulnya. Maka cinta seperti itu kepada dunia adalah ra's kulli khati'ah, pangkal daripada setiap kesalahan. Di mana Nabi SAW juga bersabda dalam salah satu hadisnya, "Aw ma fi ma'nah madhibanil ja'i'an fi ghanamin bi afsada min hirsil mar'i 'alal mali wal jahi wasyaraf." Sesungguhnya tidaklah dua serigala yang keduanya lapar di tengah segerombolan kambing itu lebih merusak, lebih berbahaya daripada hirs, tamaknya seorang manusia atas harta, kedudukan dan juga jabatan dan kemuliaan. Kedudukan, jabatan, cintanya manusia pada itu semua jauh lebih berbahaya daripada serigala yang lapar di tengah segerombolan daripada domba. Itu akan merusak daripada dunia, merusak daripada akhirat, daripada seseorang. Bagaimana tidak? Dalam salah satu hadis pun Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wasyuh." Hati-hati kalian terhadap syuh, yaitu tamak terhadap dunia, lagi pelit untuk mengeluarkannya di dalam hal-hal kebajikan. Tamak lagi pelit. Maka iyyakum wasyuh fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena sesungguhnya syuh, yaitu tamak lagi pelit, itu telah membinasakan daripada umat-umat sebelum kalian.
di mana dia diperintahkan oleh zikirnya dia tersebut untuk menzalimi orang, dia akan zalimi orang lain. Diperintahkan untuk membunuh orang demi mendapatkan harta, demi mendapatkan jabatan, dia akan berani untuk membunuh orang. Ketika diperintahkan hawa nafsunya untuk melakukan ini dan itu daripada apa yang diharamkan oleh Allah, dia akan melakukan itu semua. Dia halalkan segala cara demi mendapatkan harta, dia halalkan segala cara untuk mendapatkan jabatannya, yang mana itu semua akan merusak daripada negeri, merusak daripada perekonomian, dan terlebih merusak daripada akhirat orang tersebut. Akan rusak dia punya akhirat nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang akan dia katakan nanti ketika berhadap-hadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada yaumil hisab, tentang bagaimana apa yang dia lakukan, dari mana dia dapatkan hartanya, apa yang dia kerjakan dan lakukan atas harta yang Allah berikan nikmat tersebut kepadanya, apa yang ingin dia jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada hubbud dunya ada ra's kulli khati'ah. Bahkan lebih daripada itu pula, mundurnya umat Islam, kalahnya umat Islam, ditindasnya umat Islam di berbagai negeri. Kita lihat bagaimana dijajahnya umat Islam di Palestina, bagaimana ditekannya umat Islam di Cina, di Uighur, bagaimana umat Islam di Myanmar, bagaimana umat Islam di sana dan di sini ditekan habis-habisan dan tidak ada yang melakukan perlawanan, ditindas habis-habisan. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dawud, bahwasanya Nabi SAW bersabda yang maknanya bahwasanya akan datang suatu masa di mana kalian akan dicengkram oleh aduwikum, oleh musuh-musuh kalian, sebagaimana orang yang sedang makan di tengah piring, yang mereka makan beramai-ramai untuk mencaplok daripada satu nampan untuk makan bersama. Maka seperti itulah Nabi SAW menggambarkan bagaimana keadaan umat Islam. Maka sahabat bertanya, afi qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah kami umat Islam pada saat itu ketika dicabik-cabik, dihancurkan sana sini, apakah karena kita jumlahnya sedikit? Maka Nabi SAW mengatakan, bal antum katsir yauma idz, justru kalian banyak pada zaman tersebut, pada saat tersebut jumlah kalian banyak, namun guza, kalian banyak namun seperti layaknya buih di lautan, kabusa isail, tidak memberikan manfaat apapun, dia hanya terombang-ambing di atas ombak, tidak memberikan efek, tidak memberikan pengaruh, tidak ada daya dan upaya. Itulah banyaknya umat Islam yang digambarkan oleh Nabi SAW. Di mana apa penyebabnya kok tidak bisa bergerak umat Islam? Karena kalian telah terkena daripada penyakit wahn. Maka para sahabat bertanya, wa mal wahn ya Rasulullah, apa itu penyakit wahn yang menimpa umat Islam sehingga lemah umat Islam, tidak bisa menawan daripada musuh-musuhnya, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena umat Islam sudah terkena penyakit wahn, yaitu cinta dunia dan juga karahiyatul maut, takut untuk mati dan juga benci atas kematian. Padahal yang namanya umat Islam tahu kematian itu bukanlah akhir daripada segalanya. Justru di dalam kematian tersebut, ketika seorang mukmin dia taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, justru itulah awal daripada kenikmatan abadi yang akan dia rasakan. Yang namanya kematian justru adalah suatu yang sangat didamba-dambakan oleh umat Islam untuk terlepas daripada kesumpekannya dia di dunia, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di akhiratnya kelak. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW bersabda, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang rindu untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah juga rindu untuk berjumpa dengannya. Namun pada saat tersebut Nabi SAW katakan umat Islam sudah terkena penyakit hubbud dunia, lebih cinta kepada dunia. Dia lebih peduli kepada dunianya daripada Allah dan Rasulnya. Cintanya dia hanya untuk jabatan, cintanya mereka hanya untuk harta, cintanya hanya kepada wanita, yang mana itu semua menyebabkan lemahnya daripada umat Islam ketika salah menempatkan cinta, ketika cintanya hanya untuk dunia, ketika cintanya tidak untuk Allah dan Rasulnya. Padahal cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul itu adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim, di mana Nabi SAW bersabda, "Uma fi ma'nah
la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa malihi wan nasi ajma'in wa fi riwayah wan nafsi alladhi baina jambayhi. Sungguhnya tidak akan sempurna keimanan seorang pun di antara kalian sehingga aku lebih dia cinta daripada hartanya, aku lebih dia cinta daripada orang tuanya, aku lebih dia cinta daripada anak keturunannya, dan aku lebih dia cinta daripada dirinya sendiri. Maka itulah tanda sempurnanya keimanan seorang muslim, seorang mukmin. Maka khususnya pada bulan Rajab yang mulia ini, yang kita berada di pertengahan daripada bulan Rajab, kita perbaiki diri kita. Kita jadikan cinta kita cinta untuk Allah, cinta untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, itu akan membawa kita untuk terus taat kepada Allah, terus taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, pastilah dia akan taat. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam salah satu syairnya, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hadzal amri fil qiyasi badi'u, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu yuti'u. Nah, Al-Imam Syafi'i mengatakan, ta'sil ilah, engkau bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa anta tudhiru hubbahu, dan engkau menampakkan cinta kepada Allah, mengaku-ngaku cinta kepada Allah, di samping itu kamu terus bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadzal amri fil qiyasi badi'u. Sungguh ini adalah suatu perkara yang sangat menakjubkan. Heran, apa ada orang yang betul-betul cinta kepada Allah kemudian dia terus bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i kemudian mengatakan, lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Kalau sekiranya cintamu itu sadiq, betul-betul tulus kepada Allah, la ata'tahu, niscaya pasti kamu akan taat kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena sesungguhnya orang yang cinta kepada orang yang dicintai, muti', pasti akan taat, pasti akan tunduk. Sebagaimana tadi orang yang cinta kepada dunia akan tunduk kepada dunia, orang yang cinta kepada harta akan tunduk kepada harta. Apapun yang bisa mengantarkan dia kepada harta tersebut akan dia lakukan, tidak peduli halal dan haram, tidak peduli daripada untuk membunuh orang, tidak peduli untuk menzalimi orang lain demi mendapatkan harta, demi mendapatkan jabatan, demi mendapatkan kekuasaan ataupun mempertahankan kekuasaannya. Dia rela untuk melakukan hal tersebut karena adanya hubbud dunia di dalam hatinya. Namun ketika hubbullah wa rasuluh berada di dalam hati seseorang, dia akan tunduk dan patuh akan perintah Allah untuk tidak menzalimi orang lain, untuk melakukan hal-hal kebajikan, melakukan hal-hal yang memberikan kemaslahatan untuk umat manusia. Maka ayo di pertengahan bulan Rajab ini kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana ulama mengatakan bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan untuk al-badr, untuk kita menanam daripada benih, dan bulan Sya'ban adalah bulan untuk kita saqi, untuk kita menyirami daripada apa yang sudah kita tanam di bulan Rajab. Adapun bulan Ramadan adalah bulan untuk kita memetik daripada hasil apa yang sudah kita tanam di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, di mana ulama mengatakan bulan Rajab adalah bulan istighfar, bulan untuk kita memohon ampun kepada Allah, kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Kita isi bulan-bulan Rajab kita ini, hari-hari kita di bulan Rajab dengan kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana di bulan Sya'ban kita isi dengan memperbanyak daripada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan keberkahan dan juga cucuran daripada rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan. Inna ahsanal kalam كلام الله الملك العلام والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون